إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Syekh hafizahullah ta'ala membuka pembahasan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengucapkan dua kalimat syahadah serta salawat kepada Nabiullah alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. فموضوعنا الليلة كما قرأتم وعلمتم. Maka pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang kalian telah membacanya dan kalian telah mengetahui. سيكون بإذن الله جل وعلا في تدارس رسالة عظيمة مهمة. Adalah pembahasan tentang satu risalah yang sangat mulia, yang sangat agung dan yang sangat penting. وهي رسالة المراتب السبع. Yaitu risalah yang berjudul Al-Maratibus Sab', yaitu tingkatan-tingkatan yang 7. المراتب السبع الواجبة تجاه الأوامر الشرعية. 7 tingkatan yang wajib di dalam menyikapi perintah-perintah syariat. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أمر عباده بأمر. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan satu perintah, كان عليهم تجاه هذه الأوامر واجبات. Maka mereka di dalam menyikapi perintah-perintah tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka tegakkan. هذه الرسالة هي جواب لسؤال هو. Maka risalah ini adalah merupakan jawaban terhadap sebuah pertanyaan, yaitu إذا سألك سائل فقال. Apabila ada seorang bertanya kepadamu lalu dia mengatakan, ما واجب العبد إذا أمره الله بأمر. Apa kewajiban seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya dengan satu perintah? قبل الدخول في الرسالة وما تحتويه من مسائل وفوائد. Maka sebelum kita memasuki inti dari pembahasan risalah ini dan apa yang terkandung di dalamnya dari berbagai macam permasalahan dan faidah, اعلم أخي المسلم واعلمي أختي المسلمة. Maka hendaknya engkau mengetahui, wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah, أن هذه المراتب السبع. bahwa 4 atau 7 dari tingkatan ini واجبة adalah merupakan kewajiban تجاه الأوامر الشرعية. dalam menyikapi perintah-perintah syariat. سواء كان الأمر من الله في القرآن. Apakah perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, أو كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ataukah perintah itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فإنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. فالأمر المقصود في هذه الرسالة الأمر الشرعي. Maka perintah yang dimaksud di dalam risalah ini adalah perintah syariat. فما أمر به الرسول فقد أمر الله به. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. والآيات في هذا الباب كثيرة. Dan ayat-ayat di dalam permasalahan ini banyak sekali. أيها الإخوة الكرام. Maka para ikhwah yang mulia sekalian, من خلال قراءة العنوان dari sela-sela pembacaan judul risalah ini والتأمل في هذا المضمون dan memperhatikan kandungan yang terdapat di dalamnya, سنجد شيئين.
maka kita akan menemukan dua perkara. سنجد أن هناك أمرا أمر الله به أو أمر به رسوله. Maka kita akan mendapati bahwa di sana ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Rasulnya. كالأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة وبر الوالدين وغير ذلك. Seperti perintah kepada tauhid, perintah kepada salat, perintah untuk berpuasa, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya. هذا هو الشيء الأول. Ini adalah perkara yang pertama, أمر الله أو أمر رسوله, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulnya. وسنجد أن هناك شيئا آخر. Dan kita akan mendapati bahwa di sana ada sesuatu yang lain. سنجد أن هناك أوامر وواجبات. Maka kita akan mendapati bahwa di sana ada perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban. وهي المراتب الواجبة المتعلقة بذلك الأمر الشرعي الذي أمر الله به. Yaitu tingkatan-tingkatan yang wajib yang berkaitan dengan perintah yang terdapat di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. ومعنى ذلك, dan makna tentang hal tersebut, أننا مأمورون بأوامر وواجبات شرعية. bahwasanya kita diperintahkan untuk menjalankan perintah dan kewajiban-kewajiban syar'i. وفي كل أمر وواجب منها نحن أيضا مأمورون بمراتب واجبة تجاه ذلك الأمر. Dan pada setiap perintah tersebut dan pada setiap kewajiban itu kita pun diperintahkan untuk senantiasa mengikuti urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan kewajiban di dalam menyikapi perintah itu. وقبل الدخول في موضوع الرسالة وهذا المتن, maka sebelum kita memasuki judul dari risalah ini dan pembahasan yang terdapat di dalamnya, قبل الدخول في الواجبات المتعلقة بالمراتب, sebelum kita memasuki pembahasan tentang tingkatan-tingkatan kewajiban yang terdapat di dalam pembahasan risalah ini, يحسن بنا أن نقدم بذكر القسم الأول. maka merupakan hal yang baik bagi kita untuk memulai pembahasan tentang bahagian yang pertama. وبعض ما فيه من قواعد وأصول ومسائل مهمة. Dan sebagian yang terdapat di dalamnya dari kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan atau kewajiban-kewajiban yang penting. مما هو متعلق بالأمر الشرعي عموما. Dari hal-hal yang berkaitan dengan perintah syariat secara umum. فالأمر الشرعي عموما ينبغي معرفة بعض المسائل وفهمها أو فهمها. Maka sebahagian daripada perintah-perintah syar'i tersebut merupakan hal yang wajib bagi seseorang untuk memahaminya dengan baik. ثم بعد ذلك يكون الكلام عن المراتب الواجبة تجاه الأمر. Lalu kemudian setelah itu, maka kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan kewajiban di dalam menyikapi perintah tersebut. وما يتعلق بهذه المراتب من قواعد ومسائل بإذن الله. Dan hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan yang terdapat di dalam risalah ini berupa kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan. فعندنا قسمان مهمان. القسم الأول القواعد والأصول والمسائل المهمة المتعلقة بالأمر الشرعي عموما. Maka di sini ada dua pembahasan atau dua pembagian yang akan kita jelaskan. Pembagian yang pertama kaitannya dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip serta permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan perintah syariat itu secara umum. فعندنا القسم الثاني القواعد والأصول والمسائل المهمة أيضا المتعلقة بالمراتب السبع خصوصا. Dan ada pula pembagian yang kedua yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip serta permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan yang 7 secara khusus. فمما يتعلق بالقسم الأول وهو القواعد والمسائل المتعلقة بالأمر الشرعي عموما. Adapun yang berkaitan dengan bahagian yang pertama yaitu kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip dan permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan perintah syariat secara umum. القاعدة الأولى. Kaidah yang pertama. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى وهملا. Bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidaklah menciptakan makhluknya dalam keadaan dibiarkan begitu saja. بل خلقهم وجعلهم موضعا للتكليف ومحلا للأمر والنهي. Namun Allah Azza wa Jal menciptakan mereka, lalu kemudian menjadikan pada diri mereka sebagai bentuk beban bagi mereka untuk menjalankan perintah dan larangan. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Allah Jalla wa Ala berfirman yang artinya, apakah manusia itu menyangka bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? أي مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. Yaitu menjadi seorang makhluk yang ditinggalkan begitu saja, yang diterlantarkan, tidak ada perintah kepadanya, tidak ada larangan kepadanya, dan tidak ada pahala serta hukuman. هذا الكلام أخرج مخرج الإنكار على من زعم ذلك. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini dari firman Allah Azza wa Jal ini menjelaskan sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang yang menyangka bahwa manusia dibiarkan dan diterlantarkan tanpa ada perintah dan larangan. وهو دليل على حسن التكليف والأمر والنهي. Dan ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan adanya beban yang diperintahkan kepada hamba tersebut berupa perintah dan larangan. ودليل على أن قبح تركه سدى معطلا أمر مستقر في الفطر والعقول. Dan juga menunjukkan bahwasanya meninggalkan perintah dan larangan tersebut adalah merupakan perkara yang sangat buruk sekali berdasarkan fitrah, demikian pula berdasarkan akal. فخلق الخلق سدى وهملا دون أمر ولا نهي مناف لكمال حكمة الله وعزته وربوبيته. Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hamba tersebut, apabila Allah menciptakannya dalam keadaan tidak ada perintah dan larangan terhadap mereka, ini adalah merupakan perkara yang sangat bertentangan dengan hikmah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada hamba-hambanya. وحكمة الله تأبى وتمنع أن يخلق خلقه سدى وهملا دون أمر ولا نهي. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala enggan untuk sejalan dengan diciptakannya makhluk, diciptakannya apa yang telah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah dan larangan. وهذه القاعدة لها علاقة بالقاعدة الثانية وهي. Maka kaidah ini memiliki keterkaitan dengan kaidah yang kedua, yaitu أن تعلم أيها المسلم وأن تعلمي أيتها المسلمة. Bahwa hendaknya engkau wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah mengetahui أنه لا معنى للحياة بدون أمر ولا نهي. bahwasanya tidak ada makna dan tidak ada arti dari kehidupan ini tanpa ada perintah dan larangan. فالإنسان تحصل له الإنسانية بقدر ما تحصل له العبادة التي لأجلها خلق. Maka seorang manusia dia akan menjadi sosok sebagai manusia itu sesuai dengan kadar dia melakukan ibadah yang dengannya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. فبقدر تحقيقه للأوامر الشرعية بمراتبها العلية تكون حياته لها قدر ومعنى وفائدة. Maka sesuai kadar seorang hamba tatkala dia mewujudkan perintah-perintah syariat berdasarkan tingkatan-tingkatannya yang mulia tersebut, maka kehidupannya pun memiliki arti, memiliki makna dan memiliki faedah dan manfaat. ومن رفض الانقياد والامتثال للأوامر الشرعية فقد انسلخ من الإنسانية فصار حيوانا بل دون الحيوان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Dan barang siapa yang menolak sikap ketundukannya kepada Allah dalam menjalankan perintah-perintah syariat, maka sungguh dia telah keluar dari sifatnya sebagai manusia sehingga ia menjadi hewan, bahkan tingkatannya di bawah tingkatan hewan. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka melainkan seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. وبعد فهم هاتين القاعدتين العظيمتين يأتي سؤال. Maka setelah kita memahami dua kaidah yang mulia ini, maka di sini timbul pertanyaan. إذا عرفنا أن الله خلق الخلق لعبادته ولكي يأمرهم وينهاهم. Apabila kita telah mengetahui
bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya dengan tujuan agar mereka beribadah kepada Allah dan agar kemudian Allah memerintah mereka dan melarang mereka. فالقاعدة الثالثة Maka kaidah yang ketiga adalah أن الله لم يتركهم هملا bahwa Allah من البيان والتوضيح والإرشاد. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan mereka begitu saja tanpa memberikan penjelasan dan penerangan kepada mereka. خلقهم لعبادته. Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka dengan tujuan beribadah hanya kepadanya. أمرهم ونهاهم. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memerintah mereka dan melarang mereka. ومع ذلك لم يترك البيان والتوضيح والإرشاد إلى أنواع الأوامر والنواهي. Dan bersama dengan itu semua, Allah Azza wa Jalla tidaklah meninggalkan untuk menjelaskan kepada mereka, memberikan penerangan dan bimbingan kepada mereka dari berbagai macam jenis perintah-perintah dan larangan. بل أرشدهم وفصل لهم ذلك أحسن تفصيل وأوضحه أحسن توضيح. Namun Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka dan merinci kepada mereka dengan rincian yang terbaik dan menerangkan dengan sebenar-benar penerangan dan sebaik-baik penjelasan. في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Melalui Al-Quranul Karim, demikian pula melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. اليوم أكملت لكم دينكم. Allah Jalla wa Ala menyebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian. ما فرطنا في الكتاب من شيء. Dan Allah Jalla wa Ala juga menerangkan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidaklah menelantarkan sesuatu apapun di dalam kitabullah. Wal ayatu fi hadha katsirah wan nusus an-nabawiyyah akthar wa akthar. Dan ayat-ayat tentang hal ini banyak sekali. Demikian pula nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi jumlahnya. فالله سبحانه وتعالى ألزم عباده بأوامر ونواه وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم إجمالا وتفصيلا. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan menerangkan kepada mereka dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan yang mengarahkan kepada mereka kepada jalan-jalan kebaikan. وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الوسائل التي بها يميزون طريق الخير وطريق الشر. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka berbagai macam sarana-sarana yang dengannya mereka mampu membedakan mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menerangkan dan merinci jalan itu, maka ada yang bersyukur dan ada pula yang menjadi kafir. Allah Subhanahu wa taala yassara li'ibadihi at-turuq allati tumakkinuhum min al-'ilm wal-'amal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan kepada hamba-hambanya berbagai macam jalan-jalan yang memungkinkan bagi mereka untuk berilmu dan beramal. Min dzalika al-qalbu was-sam'u wal-basaru wal-jawarih ni'matan minhu wa tafdhilan subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara sarana itu adalah hati, demikian pula pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh kita yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. ولكنه سبحانه بعد أن أعطى عباده ذلك كله. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam sarana itu kepada hamba-hambanya, ويسر لهم الوسائل والطرق. Dan Allah Jalla wa Ala telah memberi kemudahan kepada mereka berbagai macam sarana dan jalan-jalan menuju kepada kebaikan itu. انقسم الناس بعد هذا كله إلى قسمين. Maka manusia pun mereka terbagi menjadi dua bahagian. القسم الأول من استعمل تلك الجوارح والوسائل في طاعة الله. Bahagian yang pertama, ada yang menggunakan wasilah-wasilah dan sarana-sarana tersebut, demikian pula anggota tubuhnya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وسلك بها الطريق الذي أرشده الله إليه. Dan dia pun menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kepadanya. ولم ينحرف عنه. Dan dia tidak menyimpang dari jalan itu. فقام بشكر ربه. Maka ia pun tegak di dalam bersyukur, mensyukuri
apa yang telah Allah berikan. وسعى بذلك إلى مرضات الله. Dan dia pun beramal menuju kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. فهنيئا له. Maka ini adalah merupakan kenikmatan baginya. القسم الثاني, bagian yang kedua, من استعمل هذه الجوارح في هواه ورغباته وشهواته. ada orang yang memanfaatkan anggota tubuhnya tersebut untuk mengikuti hawa nafsunya dan apapun yang menjadi kehendak dan syahwatnya. وانحرف عما أراده الله ربه سبحانه وتعالى. Dan dia menyimpang, menjauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya. ولم يعرف حق خالقه في هذه النعم والجوارح. Dan dia tidak mengetahui hak dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya, yang telah memberikan kepadanya anggota tubuh dan kenikmatan itu. فما حاله وما عاقبته. Maka apa keadaan orang yang seperti ini dan apa pula akibatnya? إنه يخسر في ذلك اليوم العظيم. Sesungguhnya dia akan merugi pada hari yang besar nanti. ويحزن حزنا طويلا إذا سئل عن تلك الجوارح والنعم. Dan dia akan bersedih dalam sedih yang berkepanjangan ketika dia ditanya tentang anggota tubuhnya dan tentang kenikmatan yang diberikan kepadanya. لماذا؟ Mengapa demikian? لأنه لا بد من الحساب ومن السؤال عن حق هذه الأعضاء والجوارح والنعم. Sebab merupakan satu hal yang pasti. Seorang hamba pasti akan dihisab dan dia pasti akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan itu, tentang anggota tubuh yang Allah Azza wa Jalla berikan pada dirinya. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya. القاعدة الرابعة. Kemudian kaidah yang keempat, من القواعد المتعلقة بالأمر الشرعي عموما. termasuk di antara kaidah yang berkaitan dengan perintah syariat secara umum. القاعدة هي Kaidah yang keempat itu adalah أن الأمر الشرعي يعني وجود المصلحة والخير والنفع والرحمة للعبد في ذلك الفعل الذي أمر به. maka perintah syar'i yaitu adanya kemaslahatan dan adanya kebaikan, adanya manfaat dan rahmat yang kembali kepada hamba tersebut ketika ia melakukan perbuatan itu. ماذا تفيدنا هذه القاعدة؟ Apa faedah yang kita dapatkan dari kaidah ini? تفيدك فوائد عظيمة من أهمها Maka kaidah ini akan memberikan manfaat dan kemaslahatan untukmu. Yang terpenting adalah أنك أيها العبد bahwa engkau, wahai seorang ayah, seorang hamba, إذا سمعت الله يأمر بأمر أو سمعت رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر bahwasanya ketika engkau mendengarkan Allah Jalla wa'ala memberikan sebuah perintah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah perintah, فاعلم أن ذلك الأمر رحمة ومصلحة وسعادة ونجاة لك في دينك ودنياك. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah itu akan menjadi rahmat bagimu, akan menjadi kemaslahatan, kebahagiaan dan keselamatan bagimu wahai hamba untuk kehidupan duniamu, demikian pula akhiratmu. فعل المأمورات الشرعية حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه. Maka menegakkan serta melakukan hal-hal yang diperintahkan itu akan memberikan kehidupan pada hati seorang dan akan menghidupkan hati itu, akan menghiasinya dan memberikan kegembiraan pada dirinya dan akan menjadikan sebuah kenikmatan, kelezatan yang dia rasakan. فإذا قرأ العبد أمرا أو سمع أمرا شرعيا فيجب عليه أن يعتقد وأن يوقن أن فيه الخير والمصلحة. Maka apabila seorang hamba membaca sebuah perintah atau mendengarkan satu perintah syariat, maka merupakan kewajiban baginya untuk meyakininya dan mengetahui bahwa dalam perintah itu terdapat kebaikan dan kemaslahatan. هذه مسألة مهمة.
maka ini merupakan permasalahan yang penting. Al-amru dalilun ala anna al-fi'l al-ma'mur bihi maslahatun khalisatun aw rajihah. Bahwa sebuah perintah yang terdapat di dalam nas itu adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan itu pasti akan menimbulkan kemaslahatan. Apakah kemaslahatan yang murni atau maslahatnya jauh lebih besar. Lakinnana nahnu al-bashar, akan tetapi kita sebagai manusia, lijahlina wa qillati ilmina wa basiratina, disebabkan karena kejahilan kita dan minimnya ilmu yang kita miliki dan pengetahuan kita, qad na'lamu wujuhan min hadhihi al-masalih wal hikam, terkadang kita mengetahui sisi-sisi kemaslahatan dan hikmah tersebut, wa qad na'lamu ba'daha wa qad la na'lamuha, dan terkadang kita mengetahui sebahagiannya saja dan terkadang pula kita tidak mengetahui hikmahnya. Lakinnana ala kulli halin nuqinu wa najzimu annahu la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Akan tetapi dalam kondisi apapun kita senantiasa meyakini dan memastikan bahwa tidaklah syariat itu memerintahkan kepada sesuatu melainkan kepada sesuatu yang maslahatnya murni atau kemaslahatannya yang lebih mendominasi. Amarallahu bi'ifa'il lihyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membiarkan jenggot. Hadzal amru lahu hikamun wa masalih katsiratun wa mutaaddidah. Maka perintah yang datang dari syariat ini di dalamnya terdapat banyak sekali kemaslahatan, banyak hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Wa ma'a dzalika nahnu نمتثل الأمر الشرعي ولو لم تتضح لنا المصالح والحكم. Namun bersamaan dengan itu semua, kita tetap harus menjalankan perintah-perintah syariat walaupun kita tidak mengetahui apa hikmah dan kemaslahatannya. Al-mar'atu ma'muratun bis-sitri wal-hishmati wal-hijabi wal-'afaf. Seorang wanita ia diperintahkan untuk senantiasa menjaga dan memelihara auratnya, memelihara kehormatan dirinya. Kullu dzalika lahu hikamun wa masalih 'azimatun wa mutaaddidah. Maka semua perintah itu di dalamnya terdapat kemaslahatan dan terdapat hikmah-hikmah yang berbilang. Walau wujidat fihi naw'un min at-ta'bi wal mashaqqah, walaupun di dalamnya terdapat ada sebagian dari kesulitan yang dirasakan. Illa anna al-mar'ata as-sadiqata al-mu'minah tamtathilu al-amra asy-syar'i. Hanya saja seorang wanita yang jujur, seorang wanita yang mukminah, dia senantiasa menjalankan perintah syariat tersebut. Lianna Allah amara bih. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Thumma lima tara fi dhalika al-amr asy-syar'i min al-masalih wal fawaid al-'a'idati 'alayha wa 'ala ghayriha. Lalu kemudian dia memperhatikan bahwa dalam perintah itu banyak sekali terdapat kemaslahatan, demikian pula manfaat yang kembali kepada dirinya atau kepada selain dirinya. Nahnu ma'muruna bi an nusalli al-'asra 4 wal maghrib 3 wal fajr rak'atain. Kita diperintahkan untuk menegakkan salat maghrib 3 rakaat, salatul isya 4 rakaat dan salatul fajr 2 rakaat. Limadha amarana Allah bidzalik? Mengapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk melakukan itu? Al-muslimu la ya'lamu al-hikmata min hadzal 'adadi fi kulli salatin. Seorang muslim tidak mengetahui dari hikmah mengapa disebutkannya jumlah-jumlah yang terdapat atau jumlah-jumlah rakaat yang terdapat pada setiap salat tersebut. Lakinnahu yamtathilu fala yazidu wa la yanqus. Akan tetapi seorang muslim dia senantiasa menegakkan dan mengerjakannya sehingga dia tidak menambah dan mengurangi dari bilangan rakaat tersebut. Li'annahu 'abdun yamtathilu amra Allah. Karena dia adalah seorang hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yad'una ila al-qa'idati al-khamisati wa hiya qa'idatu at-taslim al-mutlaq lil awamir asy-syar'iyyah. Maka ini akan mengajak kita untuk menerapkan kaidah yang kelima, yaitu kaidah at-taslim. Kaidah berserah diri secara mutlak terhadap perintah-perintah syariat itu. وذلك لأن قواعد الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم لله والانقياد لدينه وأوامره ونواهيه. Hal yang demikian itu karena kaidah-kaidah Islam itu tidak akan menjadi kokoh kecuali
apabila kita menyikapinya dengan cara berserah diri hanya kepada Allah, tunduk terhadap agamanya, tunduk terhadap perintah-perintah dan larangan-larangannya. فالواجب علينا جميعا أن نتلقى الأوامر الشرعية بالتسليم والتعظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka merupakan kewajiban bagi kita seluruhnya untuk menerima perintah-perintah syariat ini dengan sepenuhnya serta mengagungkan syariat tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap hal-hal yang diperselisihkan di antara mereka, lalu kemudian mereka tidak mendapati perasaan sempit pada diri-diri mereka dan mereka senantiasa menerima dengan sepenuhnya. أيها الإخوة الكرام، إن تعظيم الأمر الشرعي دليل على تعظيم الآمر سبحانه وتعالى. Maka para ikhwah yang mulia sekalian, sesungguhnya mengagungkan perintah syariat itu adalah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa ia mengagungkan yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. وإن أول مراتب تعظيم الأمر يحصل بهذه المراتب السبع التي سندرسها بإذن الله. Dan sesungguhnya yang pertama dari tingkatan dalam mengagungkan perintah itu akan terwujud pada 7 tingkatan yang akan kita pelajari ini. ويحصل التعظيم للأمر الشرعي أيضا بأن يفعله العبد لكونه مأمورا به من ربه سبحانه وتعالى. Demikian pula akan terwujud bentuk pengagungan terhadap perintah syariat itu ketika seorang hamba itu mengerjakan apa yang diperintahkan karena dia adalah seorang hamba yang senantiasa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا سألنا سائل فقال لماذا نفعل هذا الفعل لماذا نمتثل هذه الطاعة. Apabila ada seseorang bertanya kepada kita, mengapa kita melakukan perbuatan ini? Mengapa kita menegakkan ketaatan ini? فالجواب لأن الله أمرنا به وهو لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا ومنفعتنا. Maka jawabannya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk melakukannya, dan Allah Jalla wa Ala tidaklah memerintahkan kepada kita kecuali terhadap sesuatu yang pasti akan memberikan maslahat dan manfaat kepada kita. وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ يَمْتَثِلُ الْأَمْرَ. Maka seorang hamba yang mukmin, yang jujur, dia senantiasa menegakkan dan menjalankan perintah itu. ولا يتوقف امتثاله على معرفة حكمة الأمر فإن ظهرت له فعل الأمر وإلا عطله وتركه. Maka dia tidak berhenti dalam menjalankan perintah tersebut dengan mengetahui hikmah dari perintah itu. Apabila nampak baginya hikmah dari satu perintah, lalu maka dia melakukannya. Yang kalau dia tidak mengetahui hikmahnya, maka dia tidak melakukannya dan meninggalkannya. لأن هذا المسلك لا يصدر إلا ممن عدم عظمة الله في صدره. Sebab yang demikian ini, sikap seperti ini, yaitu sikap seorang yang tidak menjalankan perintah kecuali apabila dia mengetahui hikmahnya, hal ini tidaklah dilakukan kecuali berasal dari seorang yang tidak memiliki sikap pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Al-qa'idatu as-sadisah. Kemudian kaidah yang keenam, الامتثال الصحيح للأمر الشرعي فيه استقامة القلب والجوارح. Menjalankan dengan cara yang benar terhadap perintah itu akan meluruskan hati seseorang dan demikian pula meluruskan anggota tubuhnya. استقامة القلب تحصل بشيئين. Maka lurusnya sebuah hati itu akan bisa diraih dengan 2 hal. أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. Di mana kecintaan di dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu lebih diprioritaskan daripada seluruh jenis-jenis kecintaan yang lain. فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه. Maka apabila bertentangan
antara kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada selainnya, maka dia senantiasa lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kepada selainnya. Tajiduhu yuhibbu zawjatahu wa yuhibbu abna'ahu. Engkau mendapatinya dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada anak-anaknya. Lakinnahu idza kana dhalika al-hubbu yad'u aw yusabbibu ma'siyata Allah, qaddama mahabbata Allah ala mahabbatihim. Akan tetapi apabila kecintaan tersebut kepada mereka menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih memprioritaskan cintanya kepada Allah daripada kecintaannya kepada mereka. Wa ma ashala hadha bid-da'wa wa ma as'abahu bil fi'l. Dan alangkah mudahnya seseorang mengaku tentang hal ini, namun alangkah sulitnya seseorang untuk menegakkan dan mengerjakannya. Fa 'inda al-imtihan yukramu al-mar'u aw yuhan. Dan ketika seorang diberi ujian, di saat itulah seorang hamba akan dimuliakan ataukah dihinakan. Wa ma akthara ma yuqaddimu al-'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu aw yuhibbuhu kabiruhu aw amiruhu aw shaykhuhu aw hizbuhu aw ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah taala. Alangkah banyak dari seorang hamba yang lebih mendahulukan apa yang dia cintai, atau yang dicintai oleh hawa nafsunya, atau yang dicintai oleh pembesarnya, oleh pemimpinnya, oleh syekhnya, oleh keluarganya, daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amru ats-tsani mimma yahsulu bihi istiqamatul qalb. Kemudian poin yang kedua yang termasuk di antara perkara yang dapat meluruskan hati seseorang, ta'zimul amri wan nahy, yaitu mengagungkan perintah dan larangan. Wa huwa nashi'un an ta'zimil amirin nahy. Dan mengagungkan perintah dan larangan itu pada asalnya bersumber dari bentuk pengagungannya terhadap siapa yang memerintah dan melarangnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad dhamma man la yu'azzimu amrahu wa nahyah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela orang yang tidak mengagungkan perintah dan larangannya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qala ba'dhu al-ulama'i fi tafsiriha ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala 'azamah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ayat ini diterangkan oleh sebagian para ulama di dalam menafsirkannya. Mereka mengatakan, ada apa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keagungannya? Istiqamatul qalbi wal jawarih takallama anha al-ulama'u katsiran. Maka sikap lurusnya hati dan anggota tubuh, para ulama banyak sekali berbicara tentangnya. Wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim kama fi Al-Wabil As-Sayyib. Di antara mereka yang berbicara tentang hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Wabil As-Sayyib. Al-Qa'idatu As-Sabi'ah. Kaidah yang ketujuh. Ta'zimul amri wan nahy lahu suwarun katsirah. Bahwa mengagungkan perintah dan larangan itu banyak sekali bentuknya. ومن صور تعظيم الأمر والنهي التي أخطأ فيها كثير من الناس. Dan termasuk di antara bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan yang mana banyak dari kalangan manusia yang terjatuh dalam kekeliruan dalam menyikapinya. التوسط المشروع في الأوامر والنواهي دون إفراط أو تفريط. Adalah bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan yang syar'i dalam menjalankan perintah dan larangan, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan dan menelantarkannya. فالتوسط المشروع من صور تعظيم الأمر والنهي. Maka sikap pertengahan yang disyariatkan ini termasuk bentuk mengagungkan perintah dan larangan. والإفراط والتفريط مما ينافيان تعظيم الأمر والنهي. Dan sikap berlebihan atau sikap meremehkan termasuk di antara perkara yang dapat menghilangkan bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan itu. ويقدحان في امتثال العبد لأوامر الشرع. Dan dapat merusak bentuk pengamalan seorang hamba terhadap perintah-perintah syariat. هذان الأمران أخطأ فيهما كثير من الناس. Maka dua perkara ini banyak dari kalangan manusia mereka keliru di dalam melakukannya. الأول التفريط والتساهل والترخص الذي يبعد صاحبه عن كمال الامتثال. Yang pertama adalah sikap meremehkan, sikap memudah-mudahkan dan mengambil hal-hal yang ringan yang menjauhkan seorang
hamba dari kesempurnaan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. تجده يفرط في مظهره الشرعي. Engkau mendapati dia meremehkan dalam penampilannya yang syar'i. تجد المرأة تفرط في لباسها الشرعي. نختم بهذه القاعدة وهي القاعدة السابعة وهي تعظيم الأمر والنهي. ذكرنا أن من صور تعظيم الأمر والنهي التي أخطأ فيها كثير من الناس التوسط المشروع في الأوامر والنواهي دون إفراط ولا تفريط. Maka kita mengakhiri pembahasan kita di malam hari ini dengan penjelasan pada kaidah yang ketujuh yang berkaitan dengan bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan. Dan telah kita sebutkan bahwa ada dua perkara yang menyebabkan banyak dari kalangan manusia mereka terjatuh dalam kesalahan di dalam mengagungkan perintah dan larangan tersebut, yaitu hilangnya mereka dari atau jauhnya mereka dari bentuk at-tawassutul masyru', pertengahan yang disyariatkan di dalam menjalankan perintah dan larangan itu. At-tawassutul masyru' alladhi syara'ahu Allah wa laysa alladhi yahwahu al-'abd. Yang dimaksud dengan at-tawassut al-masyru', bentuk sikap pertengahan yang syar'i, adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang berdasarkan hawa nafsu seorang hamba. فبعض الناس يأتي إلى الأوامر التي أمر الله بها على جهة التوسط والاعتدال والاقتصاد فيريد أن يتوسط فيها ويقصر فيها. Maka ada sebagian manusia ketika mereka hendak menjalankan sebuah perintah syar'i, maka dia pun terkesan bahwa dia melakukan perbuatan itu sebagai bentuk pertengahan atau sikap pertengahan secara syar'i. Namun pada hakikatnya dia justru terjatuh ke dalam bentuk taksir, mengurangi di dalam menjalankan syariat tersebut. فهذا الأمر وإن سماه هو توسطا إلا أنه القادح الأول من قوادح تعظيم الأمر والنهي. Maka perkara yang dilakukan oleh hamba tersebut, meskipun dia menamakan itu sebagai bentuk sikap pertengahan yang syar'i, namun pada hakikatnya dia telah merusak satu prinsip dari prinsip dalam menjalankan perintah dan larangan syar'i tersebut. فكما أن التوسط المشروع من تعظيم الأمر والنهي, maka sebagaimana bentuk pertengahan yang syar'i itu termasuk di antara bentuk pengagungan terhadap perintah syar'i, فإن الإفراط والتفريط مما ينافي تعظيم الأمر ويقدح في امتثال العبد. Maka demikian pula sikap berlebihan atau sikap memudah-mudahkan, maka dua perkara ini justru menafikan dan menghilangkan bentuk pengagungan dia terhadap perintah dan larangan syar'i tersebut dan merusak cara pelaksanaan dan penegakan seorang hamba terhadap perintah-perintah syariat itu. فعندنا قادحان عظيمان يقدحان في تعظيم الأمر والنهي وكمال الامتثال. Maka di sini ada dua perkara yang besar yang dapat merusak bentuk pengamalan seorang hamba terhadap perintah-perintah syariat itu. القادح الأول, perusak yang pertama, التفريط والتساهل والترخص الذي يبعد صاحبه عن كمال الامتثال. Yaitu sikap meremehkan, sikap bermudah-mudahan dan mengambil hal-hal yang dianggap ringan yang justru menjauhkan pelakunya dari kesempurnaan dalam menjalankan perintah. فإذا أمر الله بأمر تجده يتساهل في تطبيقه. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya dengan satu perintah, maka engkau mendapati dia bermudah-mudahan dan meremehkan. إما في تأخيره عن وقته. Apakah dia mengakhirkan dari waktunya? وإما في تطبيقه على الصفة المأمور بها. Dan terkadang bentuk bermudah-mudahan itu dalam hal menjalankan perintah tersebut berdasarkan cara yang diperintahkan di dalam syariat. أو يفعله أوقاتا ويتركه أوقاتا. Atau dia melakukannya pada sebagian waktu lalu dia meninggalkannya pada waktu-waktu yang lain. فهذا التفريط والتساهل مما يقدح في تعظيم الأمر والنهي. Maka bentuk peremehan dan memudah-mudahkan ini termasuk di antara perkara yang dapat merusak cara seorang hamba di dalam menjalankan perintah syariat. القادح الثاني في تعظيم الأمر والنهي الشرعي. Kemudian
perusak yang kedua dalam hal pengagungan terhadap perintah dan larangan syar'i, التشدد والمبالغة والغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. adalah bersikap keras dan melampaui batas serta berlebih-lebihan, yang mana pelakunya dalam menjalankan perintah tersebut melampaui batasan-batasan perintah dan larangan yang terdapat di dalam syariat. فَتَجِدُهُ يَزِيدُ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Maka engkau mendapatinya dia menambah dari apa yang telah Allah perintahkan. كَمًّا أَوْ كَيْفًا. Baik dari sisi kuantitasnya atau dari sisi kualitasnya. قَدْرًا أَوْ صِفَةً. Baik dari sisi kadarnya atau sifatnya. وَقَدْ يُطَبِّقُهُ بِأُسْلُوبٍ شَدِيدٍ فَظٍّ غَلِيظٍ. Dan terkadang dia menerapkannya dengan metode yang keras, yang kasar, yang kaku. تجده مع زوجته مع أبنائه يتعامل بما لم يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأولاده. Ketika engkau mendapatinya, ketika dia bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan metode yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya dengan cara tersebut. تجده في عبادته يشدد زائدا على القدر المشروع. Engkau mendapati dia melampaui batas atau dia menambah kadar yang melebihi dari apa yang telah disyariatkan. تجده مع أقاربه وأرحامه وأسرته ومع الناس يتعامل بتعامل ليس هو المطلوب بل فيه شدة وغلظة. Maka engkau mendapatinya ketika dia bergaul dengan kerabat-kerabatnya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan manusia yang lain, maka engkau mendapatinya cara pergaulan dia merupakan cara yang kaku dan kasar di dalam bergaul dengan mereka. تجده يتعامل مع المخالفين لدين الله عز وجل بشدة زائدة على القدر المشروع. Dan engkau mendapatinya ketika dia menyikapi orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyikapinya dengan cara yang berlebihan dari kadar yang disyariatkan. Asyiddatu wal ghuluw marfudun fi dinina wa manhajina. Maka sikap keras dan berlebihan merupakan hal yang tertolak di dalam agama kita dan di dalam manhaj kita. Ma'al mukhalifina kuffaran aw mubtadi'atan aw usatan aw ghaira dhalik. Dalam menyikapi orang-orang yang menyelisihi kebenaran, apakah mereka dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang fasik dan para pelaku maksiat dan yang lainnya. Hunaka shiddatun matlubatun amara biha asy-syar'u wa jaa'a biha manhajus salaf, fahadhihi tutabbaqu kama kana yutabbiquha as-salafu bi'aqlin wa dinin wa insafin. Maka di sana ada bentuk dan sikap yang keras dan tegas yang diperbolehkan dan disebutkan di dalam syariat. Maka kita menjalankan dan mengaplikasikan sikap keras tersebut sebagaimana yang diterapkan dan diamalkan oleh para ulama salaf terdahulu. Amma al-i'tida'u wat-tajawuzu wadh-dhulmu wal-buhtanu famarfudun wa muharramun fi dinina al-islami. Adapun bentuk sikap melampaui batas atau melebihi batasan yang disyariatkan atau merupakan bentuk kezaliman dan sikap buhtan dan kebohongan merupakan perkara yang ditolak di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma yahsulu al-khalalu lil muslimin fil ifrat wat tafriq. Dan banyak sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dalam hal sikap berlebihan dan sikap memudah-mudahkan ini. Wa min a'zamil asbab allati taqudu ila dhalika, dan termasuk di antara sebab terbesar yang dapat menyeret dan membawa seorang kepada hal tersebut, أنه ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah melainkan syaitan akan selalu berupaya untuk memalingkan hamba tersebut menuju kepada salah satu dari dua jalan. Lahu nazghatan wa lahu naz'atan. Di mana seorang itu akan dibawa kepada dua godaan dan dua jalan. Imma ila tafriqin wa idha'atin wa tasahulin. Apakah seorang hamba itu dibawa kepada bentuk memudah-mudahkan, meremehkan dan menelantarkan syariat itu. Wa imma ila ifratin wa ghuluwin wa tashaddudin. Dan ada kalanya hamba tersebut akan digiring kepada bentuk berlebihan dan bentuk gulu dan melampaui batas. Wa dinullahi wasatun bainal jafi anhu wal ghali fihi. Dan agama Allah Subhanahu wa taala ini
merupakan sikap pertengahan antara seorang yang meremehkan dan melantarkannya dengan seorang yang berlebihan dan bersikap ghulu dalam melakukannya. Li'annahu hudan baina dhalalatain. Sebab agama Allah ini adalah merupakan hidayah di antara dua kesesatan. وإذا تأملنا في أحوالنا نجد أن الشيطان ينزع بنا إلى أحد الطريقين إما الإفراط والتشدد أو التفريط والتساهل. Dan apabila kita memperhatikan pada saat kita menjalankan sebuah perintah, maka di saat itulah syaitan akan berusaha menggiring hamba tersebut kepada salah satu dari dua jalan. Apakah bentuk berlebihan, melampaui batas dan ghulu, atau kepada bentuk memudah-mudahkan dan meremehkan syariat tersebut. ومن أكثر ما يكون ذلك, dan termasuk di antara perkara yang paling banyak yang terjadi dalam hal itu, في الطهارة والوضوء والغسل. Dalam hal bersuci, demikian pula dalam hal berwudu dan mandi. فتجد أن الشيطان يأخذ ببعض الناس إلى التشدد والغلو والمبالغة في الطهارة حتى يدخله في الوساوس الشنيعة. Maka engkau mendapati ada sebagian manusia ketika mereka itu bersuci, maka mereka terjatuh ke dalam sikap berlebihan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam penyakit waswas di dalam bersuci tersebut. تجده يتوضأ الوضوء الصحيح الكامل. Engkau mendapati dia berwudu dengan wudu yang benar, yang sempurna. ثم إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة, lalu kemudian tatkala dia hendak keluar untuk mengerjakan salat, وسوس له الشيطان وقال له كيف تصلي وأنت لست على طهارة. Maka syaitan pun memberikan waswas kepadanya dan mengatakan kepadanya, bagaimana engkau akan melakukan salat sementara engkau tidak sempurna di dalam menjalankan cara bersucimu. فيرجع ويتوضأ مرة أخرى ويغسل ملابسه. Maka akhirnya pun dia kembali dan dia berwudu sekali lagi dan bahkan dia sampai mencuci pakaiannya. ثم يخرج إلى المسجد فإذا أراد أن يدخل المسجد جاءه الشيطان وقال له كيف يجوز لك أن تصلي وأنت على هذه الحال. Lalu kemudian setelah itu dia keluar menuju ke masjid. Pada saat dia memasuki pintu masjid, maka syaitan datang lagi kepadanya dan mengatakan kepadanya, bagaimana mungkin engkau akan mengerjakan salat sementara engkau dalam kondisi seperti ini? فيخرج إلى المواضع ليتوضأ حتى تفوته الصلاة. Maka dia kembali ke tempat wudu, lalu kemudian dia berwudu kembali sampai kemudian dia pun tertinggal dari mengerjakan salat. وإذا استمر مع هذه الوساوس دخل في أمور عظيمة وشنيعة والعياذ بالله. Maka apabila dia berkelanjutan dengan waswas yang ada pada dirinya, maka dia akan terjatuh dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sangat buruk. والواجب الاستعاذة بالله والإقلاع عن هذه الوساوس وقطعها. Maka yang wajib adalah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus hubungannya terhadap waswas yang dapat merusak ibadah yang dia lakukan ini. فعليه أن يقطعها وأن يمشي في طهارته التي تيقنها. Maka yang wajib bagi dia adalah memutus sikap waswas tersebut, lalu kemudian dia berjalan di atas bersuci yang telah dia yakini tersebut. وهكذا تجد الإفراط والتشدد وهكذا تجد التفريط والتساهل في الطهارة عند بعض المسلمين. Demikian pula engkau mendapati ada sebagian kaum muslimin mereka meremehkan dan bermudah-mudahan pada saat mereka bersuci dan berwudu. لا يبالي في طهارته وقد يقدم على الصلاة وهو غير متطهر أو ثيابه غير طاهرة. Dan dia tidak peduli ketika dia melakukan salat dalam keadaan pada saat dia bersuci dia tidak sempurna pada saat bersucinya atau pakaiannya yang tidak dalam keadaan suci. الإفراط والتفريط والتشدد والتساهل بابه عظيم في الطهارة وفي العقيدة وفي المعاملة وفي جميع المجالات. Maka perkara atau dua perkara ini, yaitu sikap bermudah-mudahan dan meremehkan sesuatu, demikian pula sikap berlebihan, adalah merupakan pintu yang sangat besar yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyimpangan, apakah dalam pembahasan taharah, bersuci, atau dalam urusan aqidah, atau dalam urusan muamalah, dan di dalam seluruh aspek-aspek kehidupan. Wal mu'minuna wal mu'minat yamshuna wa yaslukuna ma amara Allah bihi duna ifratin wala tafriq. Maka kaum mukminin dan mukminat mereka berjalan dan beramal
di atas apa yang telah disyariatkan tanpa berlebihan dan tanpa pula meremehkannya. Musta'inina billahi jalla wa ala sa'ilina Allah al-hidayata fi kulli ma ya'tuna wa yadharun. Mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kemudian diberikan sikap yang lurus dalam apa yang mereka lakukan dan dalam hal apa yang mereka tinggalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.